Sri Damayanti di my YouTube channel Ayu Sri Damayanti. Kali ini Bu Ayu akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Tetap percaya. Karena kita belajar tentang konsep pecahan, pecahan itu tentang membagi-bagi. Nah, di sini Ibu mau bagi-bagi nih roti bakar. Ibu punya 1 roti bakar, lalu Ibu akan membagi-bagi untuk kalian. Gimana caranya ya? Oke, check it out. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pecahan, terdiri dari apa itu pecahan. Oke, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Di atas namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Nah, yang namanya pecahan itu tentang bagi-membagi. Jadi, per ini sama saja membagi. Contoh, misalkan pecahan 1/2, pecahan 1/2. Nah, 1 ini namanya pembilang, 2 ini namanya penyebut. Nah, udah tahu kan yang mana pembilang, yang mana penyebut? Sini pembilang, penyebut. 1 pembilang, penyebut. Berperan. Ini sama aja 1 dibagi 2. Ingat, pecahan itu sama saja bagi-membagi. 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Oke? Nah, sekarang konsepnya. Agar kalian lebih paham lagi bagaimana konsepnya, yuk perhatikan dulu yuk. Ulala, Bu Ayu punya 1 roti bakar untuk dibagikan ke adik-adik semua yang di sana yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh agar tetap semangat. Nah, perhatikan, ini Ibu punya 1 roti bakar. Ibu ingin membagikan 4 roti bakar, dibagi menjadi 4. Oke, Ibu potong ya, biar menjadi 4 bagian. Nah, sekarang sudah menjadi 4 bagian yang sama. Ingat ya, dibaginya bagian yang sama, jadi sama. Tadi sebelumnya 1, sekarang dibagi menjadi 4 bagian. Di 4 bagian ini, Ibu mengambil 1 bagian. Di sini ada 4 bagian kan? 1, 2, 3, 4. Nah, dalam pecahan 4 bagian ini disebut penyebutnya. Jadi, kalau yang ditanya ini ada berapa bagian? Ada 4 bagian. 4 ini penyebutnya sayang. Nah, kita tulis ya, menjadi 4 bagian. 1 roti bakar, dipotong menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian ini adalah penyebutnya. Kalau dijadikan pecahan, 4 seperti ini. Dan jika Bu Ayu mengambil 1 bagian, satu ini adalah pembilangnya. Jadi
bukan dikurang ya. Walaupun bagiannya menjadi 3, tapi tidak ada perubahan sama sekali untuk menentukan penyebutnya. Nah, 1 ini adalah pembilangnya yang Ibu ambil. Jadinya 1/4. Jika digambarkan, dibagi 4. 4 ini adalah penyebutnya, dan yang diarsir ini bagian yang Ibu ambil. Namanya 1/4. Bu, gimana kalau misalkan ada yang ngambil 2? Ya udah, jadinya 2/4. Yang diarsir 2 bagian yang sama. Itu konsepnya. Nah, sekarang Ibu jelaskan melalui gambar ya. Tadi ceritanya 1 roti bakar. Roti bakarnya tadi berbentuk persegi. Ini ceritanya 1 roti bakar dan ini yang sudah dibagi. Nah, sedangkan yang diarsir adalah yang diambil. Nah, jadi dari 1 roti bakar lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, lalu 1 bagian yang diarsir telah dimakan. Jadi ini disebut 3 karena dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimakannya 1/4. Lalu kalau misalkan mau yang dimakannya 2, oke, yang diarsir 2, berarti 2 bagian yang diarsir telah dimakan. Jadi yang diarsir 2/4 tetap, karena awal mulanya adalah dibagi menjadi 4. Nah, ini yang diarsir yang dimakannya. Nah, berikut rentetan gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita latihan soal dulu yuk melalui gambar. Yuk, check it out. Di sini latihan soal ubahlah ke dalam bentuk pecahan. Nah, di sini yang nomor 1. Oke. Nah, sini ada gambar segitiga sudah dibagi 3. Bagian yang diarsir adalah, nah, kita di sini tentukan penyebutnya dulu. Penyebutnya berapa? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Berarti dua-duanya penyebutnya per 3. Per 3. Nah, soalnya yang pertama yang diminta, bagian yang diarsir adalah, bagian diarsir ada berapa? Sudah jelas-jelas 1. Jadi di sini kita menulisnya 1. Nah, soal yang kedua, bagian yang tidak diarsir adalah, coba dilihat, yang tidak diarsir ada 2. Jadi di sini ditulisnya 2. Nah, lanjut lagi yang nomor 2. Kita langsung fokus ke
kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi penyebutnya 5. Per 5. Nah, di sini dia minta bagian yang diarsir adalah 1, 2, 3. Berarti isinya 3. Bagian yang tidak diarsir hanya 2. Hanya 2. Nah, begitu bentuk pecahannya. Lalu nomor terakhir, bentuk lingkaran. Kita fokus semuanya dibaginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti bentuk penyebutnya sudah pasti per 8. Per 8. Lalu dia minta yang pertama bagian yang diarsir adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi di sini 4 per 8. Bagian yang tidak diarsir 1, 2, 3, 4. Oh, 4 juga. Berarti di sini juga 4 per 8. Nah, jika di sini ada yang bertanya, Bu, kok penyebutnya sama semua? Ya, karena ini masih dalam satu bagian yang sama. Nih, masih bagian yang sama. Dia masih di sini. Nah, ini juga masih di sini. Nah, ini juga. Jadi, masih satu bangun. Jadi, yang diarsir ataupun yang tidak diarsir tetap satu bangun. Jadi, itu masih saling berkaitan. Oke? Kita lanjut lagi. Latihan selanjutnya adalah membuat gambar pecahan. Yuk, check it out yuk. Oke, kita kerjakan soal selanjutnya ya. Soal ini tentang gambar, menggambar, dan mengarsir. Kalau misalkan di buku tulis, kalian boleh mewarnai. Tapi sayang banget, Bu Ayu itu cuma punya spidol warna hitam. Sorry ya, sorry to say. Oke, yuk lihat Ibu cara menjelaskannya. Nah, di sini Bu Ayu memberikan 3 soal. Yang nomor 1, 3/8, 2/6, dan 1/2. Nah, itu perintahnya, gambarlah sesuai dengan pecahan di bawah ini. Yuk, kita kerjakan dulu yang nomor 1, 3/8. Nah, kalian boleh bentuk apa aja. Boleh lingkaran, boleh persegi, atau boleh segitiga. Tapi ini Ibu udah tentukan. Nah, kalau misalkan 3/8, kalian tentukan dulu penyebutnya. Berarti di sini 8 dulu. Kita hitung, sudah 8 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sudah 8. Oke, pinter. Nah, ini pembilangnya itu 3. Jadi minta diarsiran 3. Nah, ini kalau di buku ini bisa diwarnain. 1, 2, 3. Jadi yang nomor 1. Sekarang 2/6. Ini penyebutnya 6. Jadi buat 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pembilangnya itu 2. Jadi yang mau diarsir itu 2. 1, 2. Oke, sekarang yang terakhir 1/2. Penyebutnya itu 2. Jadi
Ini dibagi 2. Set. Yang diarsir mintanya 1. Oke. Nah, berikut soalnya. Yang nomor 1, perhatikan baik-baik. Yang nomor 2, lalu yang nomor 3. Oke. Aduh, selesai sudah penjelasan soal dari Bu Ayu. Nah, kalian sudah mengikuti semua penjelasan dari Bu Ayu kan? Nah, semoga kalian paham ya. Jadi, kesimpulannya adalah pecahan merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang tadi yang utuh, lalu dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Jadi, bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda yang utuh. Oke, tonton terus YouTube channel aku, Bu Ayu Sri Damayanti. Kita membahas semua tentang pelajaran. Sampai berjumpa nanti ya. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Bye-bye.